sesuai dengan tema kita hari ini Pak ya, kita akan membicarakan tentang pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur Kalimantan Selatan 2020. Baik, untuk Pak Marsudi bisa disampaikan untuk pembuka Pak? Ya baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan ini sudah memasuki tahapan pendaftaran calon yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 4 dan 6 September. Kemudian ini masih proses tahapan pemeriksaan kesehatan para calon yang dilaksanakan tanggal pemeriksaan kesehatan 4 sampai 11 ya. Nah itu. Kemudian ini juga tahapan berikutnya adalah tanggapan dan masukan masyarakat. Nah jadi masyarakat bisa memberikan masukan kepada para calon. KPU sudah mengumumkan seperti itu kan, KPU Provinsi mengumumkan secara terbuka terhadap berkas para calon yang mendaftar di KPU, terutama calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Kalau tahapan coklit sudah selesai, hari ini masuk pada tahapan penyusunan DPS, daftar pemilih sementara, yang akan dilaksanakan oleh KPU pada hari ini. Oke, baik. Baik, dan tentunya juga sudah memasuki tahapan-tahapan sedemikian rupa Pak ya. Iya. Mungkin perlu kita informasikan sekali lagi nih Pak, di Kalsel ada berapa paslon yang mencalon? Mungkin masyarakat yang belum tahu. Iya, untuk calon gubernur dan wakil gubernur ada 2 pasang calon yang mendaftar ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Tanah Laut ini kan cuma melaksanakan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Artinya tidak melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota. Yang melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wali kota ada 7 kabupaten dan 2 kota, 5 kabupaten dan 2 kota seperti itu. Oke, baik. Untuk Bawaslu Tanah Laut sendiri sudah sampai tahapan mana Pak? Persiapan menyambut pilgub dan wagub ini. Sesuai peraturan perundang-undangan, tugas Bawaslu itu adalah mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah kita sejak awal tahapan selalu melakukan proses pengawasan secara melekat. Nah kemarin juga penyusunan DPT coklit yang dilaksanakan oleh PBDP bersama dengan PPS, dan hari ini ada undangan juga secara resmi bahwa KPU akan menyusun daftar pemilih sementara. Ya. Oke, daftar pemilih sementara itu disusun oleh KPU Pak ya? Iya, dan berarti yang masuk kategori DPS itu siapa saja Pak? Yang masuk kategori DPS adalah hasil coklit ya. Berdasarkan pemutahiran data pemilih yang sumber datanya itu adalah DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi DP4 itu disinkronisasikan di lapangan, yaitu dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit istilahnya. Karena kan di situ kan memilah orang yang tidak memenuhi syarat lagi, istilahnya yang MS dan TMS. Nah orang yang MS itu akan dimasukkan dalam DPS dan membuang yang TMS. Nah yang TMS itu dengan kategori salah satunya orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian orang yang berumur 17 tahun tapi dia belum masuk, itu akan dimasukkan. Kemudian orang yang misalnya ada orang yang sudah umur 17 tahun tapi dia mendaftar menjadi TNI Polri masuk, maka itu tidak berhak memilih. Nah seperti itu. TNI Polri tidak boleh memilih, Iya. ya. Ketika kita boleh, David. Masih boleh. Iya, kalau ASN boleh. ASN boleh Iya. ya. Baik, dan tentunya juga kami informasikan pada seluruh pendengar setia Numere FM. Siaran kita ini selain bisa didengarkan di Radio Numere FM 102,3 MHz, bisa pula dipantau melalui live streaming di website tvfm.tanahmutcap.go.id, dan juga mungkin yang sedang buka-buka Instagram bisa tuh dipantau live streaming kita di akun Radio Tuntung Pandang ya. Selain itu kami pula mengajak rekan dengar yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan untuk Bawaslu Tanah Laut bisa menghubungi di line telepon kita sekarang di 0812 5667 5766. Ibu Pri, mungkin kita juga mau dengar nih suara Bapak dan Mbaknya. Iya, Pak Ahmad Tirmizi, Nur. Iya, oke Pak, silakan. Bisa ditambahkan peran dan tugas dan peran dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
membahas tentang bagaimana misi Bawaslu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini. Salah satu tujuan Bawaslu yaitu meningkatkan partisipatif masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan partisipatif. Jadi Bawaslu di sini sebagai lembaga pengawas tentunya memiliki kekurangan, yaitu mungkin kekurangan personil, luas cakupan wilayah yang luas untuk diawasi dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu kami Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur kali ini. Kalau untuk media sosial, kami memiliki web Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, memiliki Instagram dan sebagainya. Kami selalu update. Dan untuk program-program kerja biasanya kami Agustus tadi, 28 Agustus tadi kami melakukan rapat koordinasi sosialisasi pengawas partisipatif. Dan juga dari Bawaslu RI sendiri memiliki program yaitu sekolah pengawas partisipatif pemilu. Nah, itu buat teman-teman yang masih teman-teman yang mau berpartisipasi, warga masyarakat yang ingin sekolah kepemiluan melalui sistem daring. Berarti aktif juga udah Bu ya, ada daringnya berarti Bawaslu sendiri kemarin itu. Oke, tadi disebutkan mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat ya terhadap pemilihan ini. Bentuk partisipasi seperti apa gitu yang diharapkan oleh Bawaslu sendiri terhadap masyarakat dalam pemilihan gubernur maupun pemilihan wakil gubernur ini? Bentuk partisipasinya yaitu apabila ikut mengawasi, salah satunya mungkin apabila ada nantinya pelanggaran yang ada, pelanggaran oleh peserta pasangan calon dan sebagainya, bisa nanti dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Laut atau mulai dari desa, pengawas pemilu kelurahan dan desa, Panwaslu kecamatan sampai Bawaslu Kabupaten Tanah Laut bisa dilaporkan nanti. Oke, pelaporannya berjenjang juga ya? Iya, dan berarti bisa dikatakan ini peran pengawasan kelancaran untuk pilkada nanti tidak hanya peran petugas ini ya Bu ya. Iya. Jadi Bawaslu sendiri juga mengajak masyarakat apabila menemukan pelanggaran dan lain-lain dan sejenisnya bisa melapor ke Bawaslu, begitu Pak ya? Iya. Oke. Lapornya tadi berjenjang Pak ya, dari kelurahan ada, kemudian dan diteruskan ke kecamatan, baru kemudian diteruskan ke kabupaten. Seperti itu Pak ya? Prinsipnya gini Bu, masyarakat itu bisa melapor terhadap dugaan terjadinya pelanggaran tahapan pemilihan gubernur wakil gubernur kepada Panwas terdekat. Panwas terdekat kita kan di tingkat kabupaten ada yang namanya Bawaslu, di kecamatan ada yang namanya Panwascan, kemudian yang di desa itu ada namanya pengawas pemilu kelurahan desa. Nah, jadi masyarakat kan tidak yang jauh misalnya, tidak perlu jauh-jauh datang harus ke kabupaten. Nah, bisa melapor di desa atau di kecamatan setempat, itu ada jajaran kita. Oke, jadi dimanapun bisa melapor Pak ya? Iya, dimanapun bisa melapor. Itu yang manual ya, yang konvensional. Kemudian ada juga lewat memberikan informasi melalui media sosial resmi kami. Yaitu ada website, ada Twitter, ada Facebook juga. Artinya kalau kita melihat pelanggaran atau menemukan pelanggaran, boleh melaporkan melalui media-media itu tadi Pak ya? Betul. Dilampiri foto kayaknya Bu ya. Ya, disertai bukti-bukti dan identitas. Jangan hoax ya. Jangan hoax, karena ini rawan juga ya. Rawan sekali. Iya, betul. Oke, baik Pak. Tadi disebutkan pelanggaran nih kata kuncinya. Pelanggaran. Oke, boleh disampaikan Pak, apa saja pelanggaran? Ya mungkin kita orang nggak tahu David ya, bahwa itu ternyata pelanggaran loh gitu. Jadi yang paling ringan dulu ya Pak. Contohnya gimana Pak? Jadi pelanggaran itu kan bisa pelanggaran administrasi, ada bisa pelanggaran dugaan pelanggaran kode etik, dan bisa yang paling berat itu adalah pelanggaran dugaan tindak pidana. Iya, pelanggaran administrasi itu saya ditambahkan tadi. Contoh pelanggaran administrasi misalnya ya. Atau saya mulai dengan pidana dulu, yang lebih mudah. Pelanggaran pidana itu adalah misalnya money politik.
Nah, itu tidak boleh. Kalau kami menghimbau juga untuk masyarakat agar tidak menerima ya, tidak menerima uang dari tim sukses ataupun pasangan calon. Nah, itu di undang-undang pilkada ini berat sanksinya loh. Karena yang memberi dan menerima itu karena sama-sama pidana. Beda dengan regulasi yang diatur pada pemilu kemarin, Pilpres. Itu yang memberi saja atau tim sukses saja yang kena ancaman pidananya. Tapi ini masyarakat yang menerima juga kena. Nah, itu beratnya. Ya, artinya masyarakat yang tidak tahu menerima uang misalnya 50.000 itu yang menerima dan yang memberi dan menerima itu sama-sama kena ancaman pidananya. Gitu. Panjang urusannya nih ya karena iya, bisa panjang. Kan tadi bilangnya money politik, berarti dalam bentuk uang, kalau dalam bentuk barang. Nah, betul. Kan Iya. suka dikasih ini misalnya sarung begitu ya, sembako begitu. Apa itu juga termasuk Pak pelanggaran? Betul, termasuk sembako misalnya sembako misalnya sarung dan sebagainya itu tidak boleh. Apapun bentuknya berarti. Apapun bentuknya yang bersifat memberikan menjanjikan misalnya kepada masyarakat atau kepada seseorang dengan cara memberikan benda atau materi itu dengan menjanjikan misalnya pilihlah si A atau ya pilihlah saya atau juga yang menghimbau tidak memilih calon tertentu itu kena. Nah, itu nanti kita tangani dalam proses kalau ada masyarakat yang melapor, pintu masuk penanganannya adalah di Bawaslu dulu. Di Bawaslu, kemudian yang di Bawaslu itu ada namanya Sentra Gakumdu yang terdiri dari 3 lembaga di situ. Ada unsur kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu itu sendiri. Nah, ini nanti yang melakukan kajian, klarifikasi dan kemudian nanti kalau memang terbukti itu kita rekomendasikan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut seperti itu. Oke, ini tadi disebutkan adalah pelanggaran pidana. Iya. Oke, kalau kegiatannya seperti itu Pak, hukuman minimal yang akan diterima oleh si penerima money politik ini tadi berapa Pak? Hukuman minimalnya itu 3 tahun. 3 tahun yang minimal. Cuma 50.000. Iya. Tetap 3 tahun Pak? Iya, tetap 3 tahun. Itu ancaman minimalnya. Oke. Panjang benar Bu ya, jadi mesti hati-hati kita nih. Iya, aku nggak model. 50.000 aku 3 tahun nggak mau. Kecuali kalau cuma ngasih ini sedekah dari kami atau cuma bagi-bagi rezeki mungkin nggak apa-apa Pak ya. Tapi yang penting kalau ada unsur janjinya itu tadi Pak yang berbahaya. Iya, ada unsur janjinya dan kami juga menghimbau kepada para pasangan calon atau tim sukses kalau mau bersedekah itu jangan masa-masa pencalonan. Kalau mau bersedekah kepada masyarakat itu sebelum-sebelumnya atau nanti setelah terpilih itu lebih bagus begitu ya. Iya. Polanya. Iya, polanya. Karena tahapan ini kan masa tahapan kampanye namanya. Nah, itu ada aturan sendiri yang diatur oleh undang-undang. Pokoknya masa-masa sekarang nggak boleh. Iya, masa-masa sekarang nggak boleh. Entah itu misalnya Pak, bagaimana kalau kami mengadakan sholat hajat misalnya. Sholat hajat kemudian nanti yang pesertanya itu dikasih uang transport. Nah, itu tetap nggak boleh karena ada indikasi gitu kan, ada indikasi. Itu kalau ada yang lapor? Ya tetap kita tangani, ya diproses. Tapi kalau nggak ada yang lapor aman dong Pak ya? Ya namanya politik itu kan pasti kan masing-masing itu kan mengamati nih, mencari-cari kesalahan ya kan. Nah, atau masyarakat yang pintar atau cerdas dia akan melapor gitu. Nah, ini reportnya kalau ada yang melapor seperti itu atau menjadi temuan jajaran kami juga. Ya kan kita mengawasi kan di setiap kecamatan dan desa juga. Nah, kami bisa menemukan sebenarnya kalau memang ada kegiatan tersebut. Oke. Dan ini sudah mulai aktif Pak ya, kawan-kawan Bawaslu sudah mulai mungkin di lapangan tersebar kemana-mana nih ya? Iya, karena struktur SDM kita kan ada di tingkat kecamatan dan desa. Yang belum terbentuk adalah nanti pengawas TPS di setiap TPS 1 orang. Oh, itu nanti Pak ya? Ya nanti dibentuk 23 hari sebelum hari H dan dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara. Oke, Bapak tadi menyampaikan ada beberapa jenis pelanggaran, Pak ya. Ada pelanggaran pidana. Oke, lanjut lagi nih Pak ke pelanggaran administrasi nih Pak. Pelanggaran kode etik dulu. Oke, kode etik. Pelanggaran kode etik itu adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu jajaran Bawaslu maupun jajaran KPU. Jadi kita penyelenggara ini kan di Undang-Undang 7 itu 2017 ada 3, 1 Bawaslu dan jajarannya, 2 KPU dan jajarannya, ketiga ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Jadi kami sangat diikat oleh aturan, ya kan? Karena kami sedikit saja istilahnya berperilaku yang melanggar etik itu juga kena. Ada sanksi yang berat juga bagi penyelenggara pemilu itu. Oke, contohnya Pak. Ya,
Ya contohnya misalnya kalau ada yang berat sebelah atau main mata seperti itu kan, ya main mata dalam tanda kutip seperti itu kan, ini bisa kena DKPP sebenarnya. Ya, jadi kita itu harus netral, harus melayani semua pihak. Artinya calon dari manapun siapapun yang melapor atau meminta konsultasi itu tetap kita layani. Tidak boleh karena ini calon misalnya didukung oleh partai besar misalnya lalu kita layani partai yang calon yang didukung oleh sedikit partai misalnya tidak dilayani, tidak boleh seperti itu. Nah itu akan berpotensi kena DKPP gitu. Jadi tetap ini Pak ya, hati-hati juga ya. Termasuk melakukan simbol-simbol. Nah ini kan hati-hati nanti kami kejar. Nah iya simbol-simbol itu kan misalnya nomor kah, jadi hati-hati kalau berfoto gitu kan, ataupun berbicara, jangan mengikuti yel-yel yang dianukan oleh pasangan calon seperti itu. Jadi foto-foto jadi 1, 2 itu jangan dulu Pak ya? Iya jangan dulu. Selama masa kampanye ini Pak ya? Iya, selama masa sampai dengan proses tahapan berakhir. Artinya sampai dengan pasangan calon itu terpilih. Jadi ini semacam warning Bu ya bagi yang suka selfie, suka foto-foto. Hati-hati ya, jangan menjari dulu deh. Jangan sabar dulu, tahan diri dulu. Ntar dikira ini ya. Kira kan nanti kampanye. Apalagi kita SN ya. Iya. Oke, baik. Bapak boleh ditahan dulu. Tadi masih ada satu jenis pelanggaran lagi yang belum disampaikan, Pak ya. Dan David ini dari tadi mbaknya belum terdengar suaranya. Tadi menggebu-gebu sekali. Bapak-bapak kita sekarang giliran mbaknya. Oke, biar seimbang ya. Oke, Mbak Nurul Jannah SH. Oke, pagi Mbak. Oke, Mbak, tadi kita belum selesai membahas jenis-jenis pelanggaran yang terjadi selama pilkada ya. Oke, tadi baru disampaikan pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik. Oke, yang ketiga apa ini, Mbak? Oke, jadi yang ketiga itu pelanggaran administrasi. Jadi administrasi ini misalnya kita terkait penyelenggara sebelah yang pertama di jalan KPU, misalkan dibentukkan PPDP dan BIMTEK itu tidak sesuai ketentuan. Terus PPDP itu ngelakuin checklist tapi tidak menggunakan protokol kesehatan. Yang rumah-rumah itu biasanya ngecek ya, ada nggak ya keluarganya, ada nggak kan orangnya itu nggak pakai protokol kesehatan. Nah kemudian PPDP itu tidak melakukan coklit, misalkan ada rumah yang nggak dicoklit, terus itu dia melakukan coklit itu nggak sesuai prosedur, itu bisa kena administrasi, misalkan kurang stiker atau kurang apa. Kemudian ketika PPDP itu dikasih masukan sama pengawas misalkan jajaran Bawaslu atau tim kampanye parpol, dia nggak dengerin atau mengindahkan peringatan itu, misalkan dia bisa kena administrasi juga pelanggaran. Kemudian PPS, jajaran PPS itu tidak mengumumkan DPS atau mengumumkan tapi tidak sesuai prosedur. PPS apa itu PPS Mbak? Pengawas panitia pemilihan gitu lah. Di desa. Kemudian selain itu juga dia potensinya memasukkan data pemilih, kemudian memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau lain. Misalkan ini sebenarnya dia bukan domisili di sini, tapi dikatain domisili di sini, itu kan nggak boleh. Gitu. Kemudian dia tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data pemilih, kemudian dia juga menyebabkan orang itu kehilangan hak pilihnya, misalkan itu sama dengan pelanggaran administrasi. Nah seharusnya dia bisa milih di sini karena dia punya A5 misalkan. Dia kan misalkan domisilinya di kota sebelah, tapi dia pengen memilih gubernur di kota sini, misalkan dia minta A5, tapi dia dihilangkan hak pilihnya, itu sama dengan pelanggaran administrasi. Oke, baik. Administrasi ya, kalau pelanggaran yang termasuk simbol-simbol tadi termasuk etik Pak ya? Pidana itu? Iya. Jadi saya tambahkan sedikit terkait dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi. Jadi kita memastikan bahwa prosedur dan tata cara itu benar dilaksanakan. Ya, terutama prosedur itu kan dan tata cara diatur misalnya di KPU. Jadi jajaran Bawaslu itu harus memastikan apakah jajaran KPU ini melaksanakan proses tahapan coklit misalnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.
Atau misalnya paling gampang itu adalah ketika pembukaan TPS, ya kan pada hari H itu kan ketentuan dibuka jam 7.00 misalnya. Itu harus dibuka jam 7.00 dan ditutup jam 13.00. Jangan sampai juga melewati jam ketentuan. Nah, kalau melewati jam ketentuan, tata caranya berarti melanggar administrasi. Nah, kewenangan jajaran Bawaslu adalah menegur, mengingatkan. Ya, kalau mereka misalnya kita berikan saran pendapat atau dalam tanda kutip ditegur, merespon, artinya ya jalan. Artinya sudah kita sudah mengingatkan. Tapi kalau misalnya tidak mengindahkan, kita akan lakukan proses itu, pelanggaran administrasinya. Oke, jadi sanksi minimalnya apa ini Pak untuk pelanggaran administratif? Sebenarnya lebih bukan pengenaan sanksi, tapi dia akan cacat nantinya prosedurnya itu. Ya, ada bisa saja nanti digugat oleh tim sukses atau pasangan calon karena mekanisme dan prosedurnya tidak sesuai seperti itu. Baik, nah Pak, sejauh ini mungkin saya penasaran nih Pak, dari semua bentuk pelanggaran tadi, jenis pelanggaran, kemudian sanksinya. Nah, di Kalsel atau Tanah sendiri Pak, selama ini ada tidak sih Pak yang terdapat atau ditemukan pelanggaran seperti itu sampai berlanjut panjang gitu Pak? Kalau selama ini ya sejak pilkada kemarin pilkada Tanah Laut kan 2018 itu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran dugaan netralitas SN dan waktu itu banyak memang laporan dan temuan yang ada beberapa istilahnya kan dan ada juga yang berdampak sampai ke tindak pidana inkrah kemarin kan itu untuk netralitas ASN-nya. Kemudian selama proses pemilu kemarin 2019 itu memang ada beberapa juga pelanggaran administrasi. Tapi kita kan hubungannya Bawaslu Tanah Laut dengan KPU Tanah Laut itu cukup baik. Lalu ketika kami mengingatkan dan memberi saran masukan itu alhamdulillah selalu ditindaklanjuti oleh KPU, jajaran KPU. Jadi tidak sampai ke tingkatan yang lebih lanjut seperti itu. Artinya ketika kami mengingatkan, Pak ini prosedur dan tata caranya yang diatur begini-begini. Nah, alhamdulillah direspon seperti itu dan ditindaklanjuti. Jadi selesai lah, anggap persoalan itu selesai ketika jajaran KPU itu menindaklanjuti. Baik, jadi memang perlu sinergi dua lembaga ini Pak ya, Bawaslu dan KPU dalam mensukseskan pemilu atau pilkada. Itu pasti karena penyelenggara secara teknis itu adalah KPU dan jajarannya. Kemudian Bawaslu itu adalah mengawasi terhadap prosedur dan tata cara tersebut, prosesnya. Gitu. Apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak? Ya. Kalau bicara rekan-rekan Panwascam nih Pak, tim-tim dari Bawaslu sendiri. Kemarin baru saja dibentuk Panwascam Pak ya? Panwascam itu dibentuk pada Desember 2019 kemarin ya. Jadi aktif dia Januari 2020. Oke. Tapi sempat dinonaktifkan kemarin ketika Covid lagi ramai-ramai ya. Iya, benar sekali. Sempat kemarin pasif sebentar. Iya, pasif sekitar 2 bulan. Baik. Nah, kalau bicara angka sendiri Pak, berapa sih Pak jumlah petugas kita dari Bawaslu yang tersebar di seluruh kecamatan atau sampai desa? Kalau jajaran Panwascam itu komisioner tingkat kecamatan itu 3 orang, kemudian didukung oleh 3 orang kali 11 kecamatan kan Kabupaten Tanah Laut, kemudian didukung oleh tenaga PNS-nya ada 2 orang yaitu jabatan kepala sekretariat dan PMK namanya atau bendahara, kemudian didukung oleh staf teknis juga ada 10 ya, 7 ya, 7 ya, staf teknis itu 7 di tiap kecamatan. Kemudian di desa itu ada satu desa 1 orang pengawas kita. Satu desa 1 orang? Iya, satu desa 1 orang. Sekretariatnya dia menginduk ke kecamatan, administrasinya. Oke, berarti jika ada masyarakat yang ingin mungkin bertemu ataupun bertanya-tanya nih kepada Bawaslu yang kecamatan sampai desa, itu kemana Pak diarahkannya Pak? Apakah di kantor kecamatannya ada atau harus ke sekretariat? Di kantor kecamatan, rata-rata di setiap kecamatan itu ada namanya kantor sekretariat Panwascam. Ada saja di situ papan namanya. Kemudian media sosialnya juga ada. Nah, media sosial Twitter, Facebook itu juga ada IG-nya. Yang khusus Panwascam di luar yang punya Bawaslu Kabupaten Laut. Kemudian di tingkat desa itu juga satu desa ada 1 orang pengawas pemilu kelurahan desa kita. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin misalnya melapor bisa datang ke jajaran pengawas terdekat. Contoh nih misalnya saat ini misalnya ada keluarganya atau masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak dicoklit, itu bisa melapor ke jajaran pengawas pemilu kita.
Nah, atau misalnya apa ya, keluarganya yang ini kan nanti kan setelah ini diumumkan ya ditempel oleh BPS, DPS daftar pemilih sementara. Kalau misalnya ada keluarga masyarakat atau keluarga si A si B yang masih sudah meninggal kemudian masuk, nah itu bisa melapor untuk apa namanya itu tidak dimasukkan lagi. Nah ini sebagai bagian dari pengawasan partisipasi masyarakat yang kita harapkan seperti itu. Masyarakat juga berperan aktif ya. Betul. Ya. Memang sih harus gue yang namanya kalau kita maunya sukses bersama, ya bersama juga. Betul. Betul sekali. Jadi tadi untuk laporan bisa langsung atau melalui media sosial, Pak ya? Iya bisa langsung dan melalui media sosial. Di media sosial itu sifatnya memberikan informasi awal. Nanti kami akan turun menindaklanjuti. Ya dengan catatan kalau memberikan informasi di media sosial itu jangan hoax ya. Itu ya pertanyaan Tumor FM yang mungkin nanti menemukan ada apa namanya dugaan pelanggaran ataupun contoh sederhana tadi dari hasil daftar pemilih sementara nanti Pak ya, misalnya ada namanya atau nama keluarganya tidak ditemukan, bisa tuh melapor ke Bawaslu melalui kalau ketemu langsung bisa ataupun melalui sosial media juga bisa. Ada Pak ya, Instagram juga ada Pak ya? Ada. Tinggal Disebutkan Pak akun mungkin untuk yang kabupatennya, apa nama akun Instagramnya mungkin Mbak? Kalau web kan talakalut.bawaslu.go.id, kalau Instagram bawaslu.tala, kalau Twitter bawaslu.tala, nggak pakai dot-dotan atau hashtag-hashtagan. Nah, terus kalau Facebook Bawaslu Kabupaten. Oke, itu bukan cuma untuk melapor, kalau mau tanya-tanya boleh ya. Boleh. Tanya-tanya, yang penting jangan tanya nomor handphone mbaknya ya. Oke, baik. Tadi ada disinggung sedikit tentang netralitas nih Pak ya. Saya dengar tadi netralitas tentang ASN Pak. Mungkin ini krusial sekali Pak ya untuk kami ASN ini Pak, bahwa harus netral. Karena memang istilahnya kan kalau pimpinan kami ya nanti ya para kepala daerah ini Pak mungkin bisa diberikan gambaran secara komprehensif nih Pak, kenapa kami sebagai ASN harus netral? Ya, pertama kan netralitas ASN itu sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 5 ya 2014. Di situ diatur. Kemudian kenapa ASN itu istilahnya harus netral atau tidak boleh ikut dalam politik praktis? Karena ASN ini kan memberikan adalah tugas atau jabatan yang bersifat memberikan pelayanan kepada publik secara profesional. Jadi karena jangan sampai nanti ketika misalnya calon dukungannya itu tidak terpilih kan lalu dia memberikan pelayanan kepada masyarakat itu kan dampaknya diskriminasi nantinya. Artinya memihak kepada salah satu golongan. Nah itu tidak boleh. Nah, jadi kenapa Bawaslu juga harus mengawasi netralitas ASN? Karena yang mengatur adalah Undang-Undang ASN itu sendiri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, kapasitas kami hanya menangani itu, tetapi kami akan merekomendasikan hasilnya kepada Komisi ASN yang ada di Jakarta. Nanti yang memberikan sanksi adalah Komisi ASN, bukan kami. Jadi hasil temuan dan kajian kami itu hanya kami rekomendasikan saja kepada Komisi ASN yang di Jakarta. Terkait dengan hukuman atau sanksi nanti Komisi ASN yang memberikan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kami ada melihat atau menyaksikan rekan-rekan ASN itu terlihat tidak netral, tapi kami tetap melaporkan ke Bawaslu Pak ya? Ya. Disertai dengan bukti. Disertai dengan bukti atau misalnya langkah pertama ya jangan juga berkawan, ditegur dulu kan? Jangan dulu. Diingatkan dulu lah. Jangan semangat melapor ya, diingatkan dulu, termasuk kami juga. Kami ada sosialisasi juga, termasuk mengingatkan atau menghimbau biasanya kami bersurat ke instansi-instansi pemerintah mengingatkan agar ASN itu bersifat netral. Nah yang dituntut netral di sini juga tidak hanya ASN tapi juga kepala desa. Nah kepala desa itu juga dituntut netral karena undang-undang desa itu mengatur. Ya kenapa kepala desa itu harus netral? Karena dia kan punya masa sebenarnya. Nah kami ingatkan juga kepada kepala desa agar bersifat netral seperti itu. Kepala desa dan aparat desa. Iya, kepala desa dan aparat desa. Jadi sebenarnya kalau bicara pilihan hati semuanya pasti punya pilihan Pak ya. Iya. Namun bukan berarti menggunakan jabatan atau posisi menghimpun ataupun menunjukkan keberpihakannya itu Pak ya. Betul. Kalau ASN itu kan punya hak pilih, beda dengan TNI Polri yang aktif ya, itu tidak punya hak pilih. Nah urusan hak pilih kita itu termasuk kami juga jajaran Bawaslu itu punya hak pilih. Tapi urusan di bilik suara. Ya istilahnya kan hanya kita dan Tuhan yang tahu kita memilih siapa seperti itu.
Makanya asas penyelenggara pemilu itu kan asas pemilu adalah asas jujur, adil dan luber seperti itu. Nah seperti itu. Jadi Bu, kalau misalkan saya nanti ada foto-foto selfie atau gimana tangannya dan mengarah situ, ingatkan dulu ya. Ingatkan dulu. Jadi hapus fotonya. Jangan langsung lapor kayak gitu. Semangat ikut Pak, semangat lagi ya, mau langsung lapor. Iya. Baik, apa dilanjut nih? Oke, baik. Oke Pak, apa namanya? Tadi sudah disampaikan juga kalau istilahnya ada melihat pelanggaran ataupun sekedar berkonsultasi bisa melalui media sosial ya. Nah, untuk karena saat ini kita sedang dalam masa pandemi nih Pak, apakah ada kesulitan para anggota Bawaslu dalam melakukan tugasnya, melakukan pengawasan pilgub maupun pilwagub ini di masa pandemi ini Pak? Ya kalau kami itu kan pada prinsipnya karena ini perintah undang-undang kami harus laksanakan karena keputusan politik secara nasional itu telah diambil pemerintah dengan melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Tentu dengan catatan juga harus melengkapi protokol kesehatan. Oke, tetap dengan protokol kesehatan. Tetap dengan protokol kesehatan, sepertinya pakai masker, kemudian kalau ke lapangan itu kan ada sarung tangan, selalu cuci tangan, disertai dengan hand sanitizer. Jadi kemana-mana itu harus bawa hand sanitizer. Oh, ya. bawa Pak, bawa. Bawa ada ya. Nanti kan kita habis pegang-pegang kertas ini kan semprot nanti kan. Ya. Oke, artinya memang ada perbedaan Pak ya dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya karena memang kita dalam masa pandemi Pak ya. Betul. Kesehatan nomor satu. Iya, tetap kesehatan nomor satu bagi kami jajaran penyelenggara pemilu. Oke. Dan kalau saya sih jadi ingat yang kemarin Pak yang pernah ramai di Banjarbaru itu Pak, yang ada rekan Bawaslu kita yang mungkin semangat sekali itu kemarin yang baleho-baleho ya. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri memandangnya dalam persiapan pilkada ke depan agar tidak terjadi hal serupa yang mungkin dinilai terlalu semangat seperti itu, apa sih Pak kira-kira kiatnya untuk pesan-pesannya? Kalau kami selalu mengutamakan prosedur dan mekanisme. Ketika turun ke lapangan itu kan misalnya itu juga kita harus dilengkapi dengan surat tugas, ID card, kemudian kita harus pastikan baliho atau spanduk dan sebagainya itu melanggar aturan apa tidak, memasangkan apakah itu di daerah yang dilarang. Kemudian prosedur yang pertama kita harus surati dulu timnya atau paslonnya agar kita himbau misalnya agar melepas sendiri. Nah kalau dia sudah kita surati misalnya mengindahkan, kita baru turun bersama-sama dengan tim. Jadi tidak hanya Bawaslu, kemudian kita juga bisa mengajak misalnya Satpol PP karena terkait dengan penegak perda gitu kan. Dari jajaran KPU juga kita ajak karena kita harus memastikan di daerah-daerah yang dilarang itu apakah ini memang dilarang untuk pemasangan ATK ya istilahnya alat peraga kampanye. Nah itu. Kemudian kalau misalnya melakukan pencegahan penindakan sendiri itu salah juga. Apalagi misalnya tanpa disertai dengan ID card atau surat tugas seperti itu. Terlalu semangat. Iya, terlalu semangat. Semangat ya. Intinya tetap ditegur dulu, Pak. Iya, prosedurnya kan ditegur dulu. Baik, dan sepertinya Ibu sayang sekali sudah hampir dari penghujung acara. Tentunya banyak hal telah disampaikan oleh Bapak dan Mbak sekalian ya untuk Bawaslu. Kita harapkan semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa. Oke, closing statementnya Pak, mungkin pesan untuk mungkin pesan untuk masyarakat, petugas atau seluruh warga Granulum. Biar pilgub dan pilwagub ini berjalan sukses nih Pak. Iya. Yang pertama kami himbau kepada jajaran kami di pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan agar dalam melaksanakan tugas pengawasan itu selalu penuh dengan tanggung jawab secara profesional dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua kepada masyarakat agar misalnya melapor kepada jajaran pengawas pemilu terdekat setiap ada indikasi atau dugaan pelanggaran terhadap proses dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian bagi yang ketiga bagi masyarakat kami juga mengajak kepada warga masyarakat Tanah Laut khususnya untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Bisa misalnya datang ke kantor Bawaslu untuk melakukan diskusi karena di sana ada yang namanya pojok pengawasan. Salah satu program Bawaslu RI juga di luar yang SKPP daring tadi, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.
Nah, di kantor Bawaslu kita ajak diskusi lah, dan kami akan memberikan pencerahan mana batasan yang dilanggar, yang larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Oke, baik, luar biasa pesannya yang sudah disampaikan tadi. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat. 9 Desember ya? Iya, 9 Desember pelaksanaan Hari Pemungutan Suara. Gunakan hak pilih dengan sesuai keinginan. Ya, karena saya tidak pula menyebutkan hati nurani ya, karena itu salah satu partai misalnya. Sesuai keinginan. Sesuai keinginan pribadi masing-masing. Oke, baik. Sekarang susah ya. Ya, susah. Susah, jari susah juga. Oke, baik. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di studio, Bapak Ibu ya. Sudah berbagi informasi yang sangat luar biasa untuk kami semua dan rekan dengar maupun pemirsa yang menyaksikan live kita saat ini ya David ya. Dan saya ucapkan sukses Pak untuk pekerjaannya, sehat terus ya. Amin. Oke, dan untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengar program kami pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Tahu Menyapa berikutnya. Akhirnya kami yang berdua bertugas mohon pamit undur diri. Saya Putri dan David mengucapkan terima kasih banyak dan tetap stay tune ya, setelah ini kita akan lanjut lagi Bu ya. Oh iya, dengan talk show Tahu Menyapa dengan kami talk show Halo Dokter yang akan membahas terkait olahraga dan diet. Olahraga dan diet. Hari ini namanya olahraga dan diet. Aku banget tuh. Oke. Ya, kita dari Radio Lupa Nampak saya lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan Bawaslu, salam juga untuk Ketua Bapak Gunawan Rahayu juga, dan semoga sukses selalu lancar tugasnya. Dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.